6 rumah ya. 6 rumah, Dan 7 sama yang rumah besar. 7 sama yang rumah besar. Ya. Dan memang akses jalan satu-satunya harus melewati terowongan. Ya lewat ini, terowongan sini, Pak. Luas ini, Pak Tari. Luas, Pak. Ini Coba kita keliling masih sekarang. kelihatan, Pak. Masih kelihatan, Pak? Masih kelihatan utuh. Meninggal apa kalau di sini namanya kalap. Kalap. Lah, kalap itu hilang di hutan. Masuk ke alam gaib. Ya, itu sampai sekarang belum tahu kemana, belum tahu. Sepedanya aja udah sampai lumutan. Dan terlilit akar ya? Ya, terlilit akar. Antara semak-semak ini Ya, di antara semak-semak, Pak. Ini. Rame kayak pasar itu, Pak. Ini yang dinamakan Kampung Siluman ya Pak Tari ya? Iya, di warga lokal sini menyebutnya Kampung Siluman. Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini ya, kita berada di lereng Gunung Kelut dan saat ini kita akan mencoba masuk atau belusukan ke dalam hutan sana. Namun siapa sangka kalau di balik dari bukit ini terdapat sebuah perkampungan yang tentunya bisa dibilang terpencil. Pak, dengan Pak Tari ya, kali ini kita diantar Pak Tari warga lokal. Pak, ada berapa rumah Pak di sana nanti Pak? Dulu ada 6 rumah ya? 6 rumah, dan 7 sama yang rumah besar. 7 sama yang rumah besar. Dan memang akses jalan satu-satunya harus melewati terowongan ini. Terowongan ini. Nah ini sangat unik sekali ya teman-teman. Jadi untuk menuju sebuah perkampungan kita harus nerobos atau berabas ya, melewati sebuah terowongan ngeleng gitu ya. Monggo Pak tadi. Nah, Bumi terbelah. Bumi terbelah. Kalau ya ini yang lebih viral kan bumi terbelah. Dan akses satu-satunya loh ini. Nah ini kelihatan jalannya ini memang sering dilewati kendaraan Pak Tari ya. Iya Pak. Dilewati kendaraan dan ini berada di lereng Gunung Kelut. Oh, sangat tinggi juga ini. Tebing kiri kanan ini dibuat era Belanda bukan ini Pak? Iya. Belanda ya? Iya. Jadi akses ini bukan di era sekarang. Bukan. Belanda Pak nih. Ya. Dan ada berapa ratus meter Pak kira-kira untuk sampai ke ujung sana? Ya. 100 lebih ya? 100-an lebih lah. 100 meter lebih. Lebih ada 200 meter. Dan desa terakhir Pak ya? Desa terakhir. Terakhir di hutan lereng Gunung Kelut ini. Tapi tinggal kenangan. Iya, iya. Keren loh ini. Nah ini kalau hujan lumayan ini air, kayaknya airnya lewat sini deh. Iya Pak. Ya, jadi sungai. Jadi jalan ini bisa beralih fungsi menjadi sungai gitu ya. Bisa. Ini masih alami banget dan udaranya sangat segar. Hewan-hewan buas ini banyak Pak tadi? Nggak ada. Nggak ada? Yang ada cuma monyet. Monyet ya? Ular-ular gitu? Ular ada, tapi kan enggak terlalu besar. Ular apa itu Pak? Ya kayak piton. Piton ada di sini? Ya. Sering ya warga dijumpai ular piton sini ya Pak? Ya enggak sering lah Pak. Ada lah intinya. Pokoknya ya. Kalau di kamera lihatnya ini seperti bumi terbelah kata Kang Sukat ya? Iya. Bumi terbelah. Ini bekas longsor Pak tadi ya? Iya, yang ini bekas longsor. Berarti rawan juga ini Pak? Rawan ya? Ya. Rawan longsor gitu maksudnya? Rawan longsor. Iya. Yang kita pijak ini pasir, karena Gunung Kelut sendiri pernah meletus tahun berapa itu Pak? Pak Tari? Tahun 2014. Yang letusan paling besar itu ya? Iya, 2014. Sampai ke Jawa Barat, Bali juga apinya itu. 2014. Keren banget ya? Luar biasa. Dan ini jarang orang berani ke sini. Apalagi malam hari, Pak Tari. Iya, malam hari enggak ada. Nggak ada yang berani ya lewat sini ya? Nggak ada yang berani. Katanya takut dimplok gendengmu. Hanya siang hari saja. Warga yang lalu lalang mencari pakan ternak mungkin. Ya, teladang. Ladang ya lewat sini ya. Tapi Pak Tari pernah tinggal di kampung ini Pak dari dulu ya? Iya, pernah. Sebelum ditinggalkan. Pernah juga nih Mas? Pernah. Ya sekolahnya ya lewat sini. Dulu itu. Iya, jalan kaki. Sekolahnya. Iya. Berapa kilo? Berangkat jam 5 sampai sekolah ya 1 jam. 1 jam. 1 jam. Harus pagi-pagi bener ya? Pagi-pagi Ya, bener berangkat dimana sekolah. orang lain masih tidur, jangan sudah berangkat sekolah gitu. Berangkat sekolah. Apalagi kan Giono itu jam 8 baru bangun. Jadi sekolah. Ya, Bangkok ya. Jalan kaki, pulang pergi. Jalan Pulang pergi jalan kaki. Kenapa nggak pakai ontel gitu? Kan dulu belum bisa naik sepeda. Oh, ngoten ya. Semua jalan kaki. Semua ya. Ya. Tapi nggak sendirian toh Pak? Banyak Ya, temannya toh? ya. Dulu kan ramai kan kampung Rame. Jawa. Kalau bawa sepeda itu turunnya enak, naiknya yang susah. Susah ya. Kan jalannya naik. Koso gitu ya. Iya. Benar-benar ini masih alami banget loh. Luar biasa.
Oke, jangan di skip. Kita akan menuju ke sebuah perkampungan yang sangat unik dan sangat mistis tentunya. Karena kampung ini berada di tengah hutan di lereng Gunung Kelot dan terpencil, desa terakhir ya. Dan ini ada Satu-satunya harus lewat sini, nggak bisa lewat. Nggak bisa pun harus mendaki ya. Mendaki Pak ya. nggak bisa lah. Pojok banget ini loh. Oh, waduh. Ini namanya tune up paru-paru ini. Dari panas-panas, adem, tuh wocok ya. Apalagi kalau puasa ke sini pasti bawa bekal bontotan ya. Berangkatnya pamit puasa. Kalau maghrib gitu. Seperti itu ya. Sumur. Mana? Ini kan bentuknya seperti sumur kalau dari atas. Oh, ini. seperti sumur ya. Tekungan gitu ya. Iya. Ruang. Kampungnya ada di atas sana ya, Pak? Iya, di atas. Oh, kampung di atas sana kampungnya. Kita naik. Kita memutari area ini juga sampai di kampung hari ini. Keren ya. Nah ini ada batu calon arca nggak jadi nih kayaknya. Mangap itu ya. Nah itu mangap itu. Kok iwak ya? Mungkin ini longsor dari atas turun ke Oh, bawah. bekas longsoran lagi Ya, ya? longsoran. Bukan mau dibuat arca ya? Bukan. Bukan. Kok mangap ini loh, seperti mangap. Dari atas turun ke bawah. Oke, jangan di skip. Kita lanjut lagi perjalanan kita menuju kampung Siluman. Ya, bisa dibilang kampung Siluman gitu Pak tadi ya. Iya, Pak. Kampung Siluman ya Pak Kampung tadi. Siluman yang ada di lereng Kelot. Yang tinggal di Oke pemirsa, ya jadi kita sudah sampai di lokasi ya Pak Tari ya. Ini merupakan bekas perkampungan ya dulunya. perkampungan. Termasuk Pak Tari ini juga warga sini, lahir di sini. Lahir di sini. Lahir di sini ya. Lahir di sini. Dan sekolahnya pun harus jalan kaki Jalan melewati tadi yang Iya. terowongan ya. Ada 6 kilo 6 kilo dari sini sekolah jenengan ya. sekolah jalan kaki. Oke. Dan kita akan ditunjukkan bukti ya untuk pembuktian bahwa memang di sini dulu memang bekas perkampungan. Pak Tari monggo, mana yang jenengan ingin tunjukkan ke sini? Di sini ada apa ini? Ada. Ini bekas rumah juga Pak Tari? Ini bekas musola. Bekas musola ini? Musola. Oh iya kelihatan ya pondasinya ya. Oh ini masih ada pondasinya dan dapur dari. Oh iya. Ini bekas pondasi musola ya. Musola. Dan dengan lebar kurang lebih 4 persegi kalau 4 kali 6 kalau nggak salah ini. Tapi 4 kali 6 lebih lah. Ini musolanya. Terus mana lagi Pak Tari yang ada bekas rumah-rumahnya di mana? di sebelah sini Oke. Di semak-semak itu ya. bekas rumah. Bekas rumah. Bekas rumah. Yang rumah jenengan sebelah mananya dulu? Agak ke dalam. Wah, nggak masuk ke sana. Agak masuk ke dalam. Oke, bisa nggak ke sana kira-kira? Bisa. Adik sama tante. Jangan tante le. Jangan tante. Temen tante biar nggak sendirian. Ini sangat rumput deh. Kan belum, aku ini. Hampir nggak kelihatan nggak pondasi lagi. Hampir hilang itu. Tinggal pecahan-pecahan Oke. mati lah. Ini bekas rumah jenengan. Ya ini bekas rata sama ini masih. Nah ini yang namanya ini siapa? Ini ya? Oh ini ya bekas gedangnya ya. Ini bekas rata batu ya ini Pak rumahnya bekas genteng. Jadi Pak Tari ini lahirnya di rumah ini. Ya di rumah Bekasnya ini ya. Ini bekasnya. Tempat kelahiran Pak. Iya. Ya tempat kelahiran. Ya yang sekarang penduduknya sudah pergi semua Pak. Pergi semua. Tak seorang pun tinggal di sini ya. Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Oke next kita ke sana Pak. Berusuk. Ya. Ini yang dinamakan Kampung Siluman. Kalau penasaran, ini berada di lereng Gunung Kelot ya. Dan ini bekas-bekas rumah ya, bangunan rumahnya. Itu udah dicangkul keluar. Ini bekas pada. Nah, ini pondasi ini. Oh ini Pak Tari masih itu. Ada yang masih ada yang sudah dibongkar. Itu. Tuh. Bekas pondasi. Setelah berapa tahun meninggalkan kampung ini Pak Tari? Gimana? Sudah lama Pak. Sekitar tahun 82. 82. 82 sudah meninggalkan sini sampai sekarang. Sampai sekarang, nggih. 82. Oke. Kelihatan. Oh iya. Mak Rimbun. Oh iya itu di bawah itu. Pojok ini.
kelihatan pondasinya. Sebagian warga juga ada yang bercocok tanam di sini. Nah ini yang dinamakan Kampung Siluman yang ada di lereng Gunung Kelud ya. Ya, di 30 tahun ke belakang ya ke belakang ya. Iya. Ini adalah sebuah perkampungan yang ramai ya Pak Tari. Iya ramai Pak. Ada berapa kakak dari sini? 7 ya. 7 kakak. 8 8 ya. 8 9 sama ini. Oh, yang masih kelihatan bangunannya ini bekas rumah ya? Rumah. Rumah siapa ini Pak Tari? Ini rumah Pak Manbes. Oh, Manbes itu apa? Mandor besar. Oh, mandor besar. Jadi bangunan yang utuh ini rumah Belanda. ya. Nah, ini Peninggalan Belanda ya. Atasan masih utuh Pak Tari ya? Iya. Jadi alih fungsi. Nah, ini bekas rumah mandor besar atau Pak Mabes. Nah, bukan Mabes Polri ya, ini Mabes atau mandor besar. Ya, ini terbukti ya, bangunan Belanda itu memang teruji kokoh ya Pak Tari ya. Di mana bangunan-bangunan sekelilingnya yang bangunan baru itu sudah runtuh semua atau roboh. Ini masih berdiri kokoh. Ini kayaknya tinggal atapnya aja yang roboh ya. Ya kan? Atapnya aja ya. Ya. Dindingnya masih utuh loh ini. Luas ini Pak Tari. Coba kita keliling sana ya. Kelihatan, Pak. Masih kelihatan semua? Masih kelihatan itu. Oh iya ini Cuma loh. atapnya ada aja sama pintu-pintu. Ya kan? Hanya Masih kuat kokoh. luar biasa loh. Dari sisi belakang Pak Tari. Itu masih utuh, masih utuh ini. Apa ya jerone? Tinggal ngasih atap jadi rumah deh ini. Rumah. Oh ini. Untuk ukuran gini ya besar lah di tengah hutan seperti ini. Dulu yang usung batanya siapa ini? Apa yang Teman Londo. Yang nukang siapa gitu Pak Tari? ya makannya? Ada makamnya? Makannya Noni yang saya ceritakan. Oh, makam Noni Belanda. Yuk ke sana yuk. Kuning-kuningnya. Oke. Jadi di sini juga ada makam Noni Belanda atau anak Belanda, putri Belanda. Kelihatan utuh makamnya. Dari batu nisannya juga masih ada. Ada. Tidak ada. Cuman petengernya ya. Cuma penanda ini Oh, aja. ini ya Pak ya. Iya ini. Puring. Dengan dikasih tanda apa penanda puring ya. Iya puring. Tanda puring. Ini adalah makam Noni Belanda. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Nah, sebelahnya ini pohon apa? Sawo. Kelengkeng. Oh ini kelengkeng. Kelengkeng sama duren. Loh, siapa yang manen ini Pak? Ya siapa aja ngambil boleh Pak. Boleh ya? Bebas ya? Bebas. Kalau berani. Di Kalau atas berani makam. bebas. Ah, di atas makam. Bener-bener kalau kesini itu tidak boleh sendiri lah. Tersesat, pasti tersesat ya. Pasti tersesat. Jalannya banyak yang percabangan gitu ya Pak Tari. Ya? Oke, agak masuk ke sana Pak Tari. Ini ada yang ingin nanti saya tanyakan dari mungkin di sini adalah sebuah perkampungan di tengah hutan Pak Tari ya. Ya. Yang lebih dikenal warga lokal sini dengan Kampung Siluman. Ini cerita mistis yang jenengan ketahui dari sebuah desa yang sudah ditinggal pergi penduduknya ini apa? Apa saja Pak Tari? Ya ini Pak, rumah ini kan ya termasuk rumah angker. Angkernya Ya, seperti apa? yang jaga malam ya ini Pak, Noni Belanda itu Yang sering jaga. menampakkan diri. Yang jaga malam. Ya sering, ya yang Noni Belanda sering menampakkan diri. Ini dulu waktu jenengan masih tinggal di sini ya, yang jenengan ceritakan ya. Ya masih, saya masih di sini. Masih kecil ya. Terus ada kejadian itu Pak, yang sepeda motor itu loh Pak. Sepeda motor, Itu di sini. Tapi yang punya itu enggak tahu kemana. itu orang mana Pak? Wah itu kurang tahu Pak. Orang luar ya? Ya Bukan orang luar, warga. orang luar sini, luar daerah. Jadi Itu meninggal apa kalau di sini namanya kalap. kalap, Nah, kalap itu hilang di hutan. masuk ke alam gaib. Ya, itu sampai sekarang belum tahu kemana, belum tahu. Sepedanya aja udah sampai lumutan. Dan terlilit akar gitu. Ya, terlilit Di akar. antara semak-semak ini Ya, di ya. antara semak-semak, Pak. Di Karena ini atas di atas sana karena sangat rimbun Pak Tari sangat ya. rimbun. Kita nggak usah ke sana ya Pak Tari. Mungkin Ya? kan bisa ke sana, Pak. Jadi yang jelas sepeda motor itu sampai sekarang masih ada. Masih ada, Dan orangnya nggak ada. enggak ada.
Nggak ada kabarnya Pak. Nggak Oke ada Pak Tari, terkait dengan sepeda motor orang yang misterius ya, hilang secara misterius. Itu pernah nggak ada upaya dari warga untuk mengamankan motor itu di balai desa atau apa gitu Pak Tari? Ya diamankan di kampung sini dulu Pak. Pernah Tapi diamankan? sepedanya balik lagi Pak. Balik ke tempat asalnya. Pernah diamankan? Pernah Ketika ada upaya untuk mengamankan itu motor itu kembali ke tempatnya lagi. ke tempat asalnya lagi. Ada yang lihat memindahkan nggak kira-kira? Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba pindah sendiri. Tiba-tiba pagi dilihat sepeda udah tidak ada. Dilihat ke Cari. tempat pertama, waktu ngambil balik ke situ lagi. Kembali di situ lagi. Kembali ke situ lagi. Berarti bisa jadi motor itu sampai hari ini masih Pak Tari? Masih, Masih, tapi cuma udah tidak bisa akses ke sana, kan rimbun. Tidak bisa. Ya, untuk kemungkinan di sana juga berisiko ya. Katanya di Berisiko. wilayah sini masih banyak ular-ular berbisa juga Ya ya. masih banyak. Termasuk apa namanya? Ular yang berkokok itu tiap malam. Itu seperti apa? Kayak ayam berkokok loh. Persis ayam berkokok. Suara ayam. Ayam. Sampai hari ini Pak Tari? Sampai hari ini. Itu tiap jam 9 Malam malam. Pasti terdengar itu Pak Tari? Pasti terdengar. sampai hari ini ya. Iya, Sampai hari ini. Nah, Yang berkokok itu. ayam berkokok. jadi tidak hanya bangsa Berkokok. Ular ular berkokok. Ular berkokok, berkokok. tidak hanya lelembut, juga ada ular seperti itu. Ya, ada. Jadi Ular nyata. berkokok, entah itu ular gaib, entah ular asli nggak tahu ya. Masih banyak kalau yang di sini Pak. Terus noni Belanda itu kemunculannya itu seperti apa Pak tadi kalau boleh tahu? Suara atau apa gitu? Ya wujud Wujud asli. kesaksian dari warga seperti apa? Ya itu Pak, yang di ladang itu kayak ngelihat orang berjalan. Tapi kalau waktu sore kan tidak mungkin ada cewek berjalan, kan tidak mungkin. Malam Malam kan tidak mungkin jalan sendirian malam-malam di tengah hutan ya, di tengah hutan yang terpencil kayak gini. dan dengan rias wajah yang tentunya nyeleneh dari orang Ya. kampung gitu nggih. Iya. Kan kalau malam kan tidak ada orang perempuan kan sepi. Tapi kok ada orang berjalan perempuan sendiri. Ketika diikuti hilang. hilang. Suara gunung keluh. Oh geruduk. Oke. Nah Pak Tari, ada nggak kisah mistis lain yang tentunya jenengan mungkin ingin menyampaikan atau takut? Jadi ini kita setengah memaksa ya untuk menceritakan suatu hal mesti di tempat yang angker. Barangkali agak paksa, boleh diceritakan itu Pak Tari ya? Ada Pak ini di pohon yang besar ini Pak. Pohon yang Itu besar. kalau malam ya ndak tiap malam kayak pasar Pak, rame. Sampai hari ini Pak Tari? Iya. Kayak Di- ada lampu. Ini pohon besar Di ini. pohon besar ini, di area sini. Area sini. Kayak pasar. Seperti pasar. Tapi kalau dilihat mendekat ndak ada. Tapi kalau dari kejauhan Seperti ada. pasar malam. Seperti pasar malam. Kesaksiannya seperti apa kesaksiannya? Banyak lampu-lampu? Banyak lampu-lampu. Ya banyak suara-suara orang kayak berjualan. Tapi kalau didekati ndak ada. Kalau didekati nggak ada. Nggak ada. Kita akan mendekat sana yuk. Ini pohon apa Pak Tari? Jambu Pernah nggak ada upaya untuk menebang pohon ini Pak Tari? nggak ada. Nggak berani. Nggak ada yang berani. Pohon jambu. Gak usah deket-deket Pak Tari. Nanti suruh belanja kita malah. Ya? Jadi di area pohon jambu. Ini. Tapi sebelumnya ada pohon apa saja Pak? Ini pohon jambu Pak Tari ya. Iya. Terus ada lagi yang ini ceritakan Ya ini dulu kan ada pohon pulinya besar ya Pak. di sebelahnya sini. Sebelahnya jambu sini. Terus pohon pulinya roboh. Sekarang sudah roboh ya. Udah roboh. Itu ada cerita mistisnya seperti apa? Ya itu Pak sama kayak pasar ini tadi. Hmm. Apa mungkin yang dari pule itu pindah ke jambu kan enggak? Penghuninya Iya penghuninya. Itu rame kayak pasar. pohon pule ya. Tentunya ukurannya sangat besar ya Pak Tari ya. Besar Pak pulenya itu. Pernah juga ada upaya untuk nebang pohon pule tersebut. Enggak ada. Terus yang satunya lagi kan di sebelah barat Pak. Ada lagi Ada lagi pohon yang, pule yang dibawa kembali buat penghijauan. dibawa kembali. Berarti ada seorang ya yang dari Bali membeli pohon itu. Iya. Dipotong atau di gimana? Enggak Pak, kayak dicabut. Tapi kan pakai apa itu namanya yang Kretek. kretek gitu. Dicabut dengan akarnya. Berarti Iya. buat bonsai ya Pak ya? Bonsai. Buat Kan bonsai. cuma dipotong cuma cabang-cabang aja. Terus diangkut kembali. Diangkut kembali. Ada cerita mistis di situ. Kejadian apa? Ya ini Pak sama. Pulenya yang dua itu enggak ada, rame kayak pasar itu Pak. Gitu ya. Iya. Jadi pohon pulenya itu digeser kembali. Jadi seperti Ada nggak kejadian waktu pencabutan, waktu memuat pohon itu kejadian mistis? setelahnya Pak.
Setelahnya ngambil cabang aja kan udah tumbuh cabang yang tidak dibawa. Dibawa pulang orangnya tidak bisa jalan. Seperti itu. Orang lewat jatuh. Padahal jalannya bersih. Tiba-tiba Bisa jatuh. ada yang jegal gitu ya. Ya ada yang jegal gitu. Padahal waktu itu pohonnya berhasil dibawa ke Bali ya. Udah. Tapi rantingnya yang nggak terima nih. Rantingnya padahal kan rantingnya tumbuh. Ada yang dibawa pulang mau buat bonsai apa buat apa, nggak bisa jalan. Orangnya itu. Orangnya Lumpuh itu ya. lumpuh. Ngeri sekali. Kampung siluman. Ini yang dinamakan Kampung Siluman ya Pak Tari ya. Iya, Jadi warga lokasi Siluman. ini namanya Siluman. Kampung Siluman. Memang ya masuk akal juga ya. Karena dulu dihuni manusia, sekarang terbengkalai gitu Pak Tari ya. Terbengkalai. Apalagi ada bangunan rumah yang masih Ya. utuh seperti ini. Utuh ini Pak. Ini kerajaannya Siluman di sini. Tinggal atap. Atapnya aja yang hilang ya Bang. Atapnya yang roboh. Nah, terus ada keunikan yang motor tiba-tiba ketika dibawa ke kampung ini kembali lagi ke tempatnya Tempat semula. asal semula. Dan orangnya sampai sekarang belum diketemukan gitu ya diketemukan. Pak Tari. Oke, sudah cukup Pak Tari yang ingin disampaikan? Ada lagi? Nggak ada Pak. Nggak ada lagi. Oke, terima kasih Pak Tari. Jadi teman-teman seperti ini ya lokasi dari sebuah Oke, seperti itu tadi keterangan dari Pak Tari sebagai warga lokal di sini ya, menceritakan memang benar-benar adanya tempat ini adalah Kampung Siluman ya. Oke, sekian dulu dari kami. Semoga bermanfaat tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua.